Direkam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami undang untuk pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Erni Onibala, untuk mempresentasikan materi IHT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Herni Onibala dari SMK Negeri 3 Bitung. Saya akan presentasikan materi tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk memulaikan kegiatan kita pada malam hari ini, saya mohon bantuan dari salah satu teman untuk menuntun dalam doa. Ibu Teti. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pertemuan kita pada malam hari ini, kita berdoa, dan kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Terima kasih Bu Teti. Bapak Ibu, saat ini saya akan mempresentasikan tentang alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran. Saya akan share PowerPoint saya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Sudah. Ya. Sudah. Ya. Ya. Jadi judul materi saya adalah alur tujuan pembelajaran. Kita sudah berdoa dan tadi juga kita sudah saling menyapa, sudah ice breaking. Kita akan mulaikan dengan sesi ini. Jadi tujuan dari sesi kita, di akhir sesi ini peserta mampu merefleksikan pembelajaran saat menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang berikut memahami prinsip dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat alur tujuan pembelajaran? Sudah pernah membuat alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu? Nah. Sudah ya? Sudah. Siapa kira-kira yang membantu Bapak Ibu dalam proses pembuatan alur tujuan pembelajaran di sekolah? Ketua MGMP. Guru-guru, Oh ya? wakasek, ya, komite. Oh iya, oke. Jadi di sekolah ada wakil kepala sekolah yang bisa membantu, ada MGMP yang bisa membantu kita dalam pembuatan alur tujuan pembelajaran. Dan saat ini saya akan menyampaikan materi tentang alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Jadi ada 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Di sini terlihat alur tujuan pembelajaran dalam bentuk lingkaran, mulai dari yang pertama sederhana dan informatif, yang kedua esensial dan kontekstual, yang ketiga berkesinambungan, yang keempat pengoptimalan 3 aspek kompetensi, yang keempat merdeka belajar, yang kelima operasional dan aplikatif, yang keenam adaptif dan fleksibel, dan yang ketujuh adaptif dan fleksibel. Tentunya ke-7 prinsip ini menjadi prinsip dalam penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Kita akan lihat satu demi satu. Yang pertama, sederhana dan informatif. Dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran ini, kenapa dia harus sederhana? Dia harus sederhana, perumusan alur tujuan pembelajaran ini harus sederhana agar mudah dipahami oleh penulis sendiri dan juga oleh pembaca. Nah, menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak membuat tafsir yang ganda. Nah, untuk penggunaan istilah khusus, penulis dapat menyatakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Yang kedua, esensial dan kontekstual.
memuat aspek pembelajaran yang tentunya sangat mendasar atau penting, yaitu kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Dan tentunya dengan mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan, yang kontekstual, dengan kehidupan atau dunia nyata, berupa aktivitas yang menantang atau menyenangkan dan bermakna. Yang ketiga, berkesinambungan. Jadi setiap fase atau antar fase dan antar tujuan pembelajaran itu harus saling terkait dan merupakan capaian secara runut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Yang keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Pengoptimalan 3 aspek kompetensi itu ya tentunya 3 kompetensi yang harus kita pahami, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif, mengingat, memahami, atau mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, atau mencipta, serta dimensi pengetahuan tentang faktual, konseptual, proses prosedural, dan metakognitif. Nah, pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang kelima, merdeka belajar. Prinsip utama dari penyusunan alur tujuan pembelajaran adalah pemahaman istilah merdeka belajar. Tentunya kita semua sudah tahu tentang merdeka belajar. Yang pertama, memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dan mempertimbangkan keunikan individualnya, kecepatan belajar, gaya, dan minat belajar siswa. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dan dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, pengoperasian dan aplikatif. Rumusan alur tujuan pembelajaran memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Yang terakhir, adaptif dan fleksibel. Jadi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran itu, karakteristik siswa, karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran, yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran yang perlu diingat, yang pertama, perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi untuk mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Yang kedua, dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran, kita harus melihat penggunaan kata kerja operasional. Dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran baik formatif maupun sumatif. Dan yang berikut, ada prosedur penyusunan untuk alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ada 6 fase capaian pembelajaran, yaitu fase A untuk kelas 10 dan kelas 1 dan 2 SD, fase B untuk kelas 3 dan 4 SD,
fase C untuk kelas 5 dan 6 SD, fase D untuk kelas 7, 8, dan 9 SMP, dan fase E untuk kelas 10 SMK, fase F untuk kelas 11 dan 12 SMK. Yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi sesuai fase, di akhir fase, dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai oleh peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, langkah yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran di fase tersebut. Kita tahu bersama ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, Tuhan Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, maka kita merumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, maka kita menyusun tujuan pembelajaran secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang keenam, menentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Di setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Yang terakhir, langkah terakhir adalah berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, kita menentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Jadi seperti contoh, tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi, pengetahuan ada 120 menit, keterampilan 480 menit, dan sikap 120 menit. Dan untuk sikap 120 menit ini, penilaiannya 20-30% dari materi intrakurikuler. Jadi Bapak Ibu, kita sudah melihat bagaimana penyusunan alur tujuan pembelajaran. Jadi, apa sajakah prinsip yang ada dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran? Apa? Ada 7 ya. Yang pertama, halo Bapak Ibu, setelah mengikuti materi tadi, kita pahami yang bahwa pertama sederhana. Boleh saya jawab Bapak Ibu? Silakan Bu Tati. Ya. Yang pertama sederhana dan informatif, Bu. Berapa yang saya sebutkan? 3 ya, Bu ya. Ya. Yang pertama sederhana dan informatif. Yang kedua kesinambungan. Yang ketiga merdeka belajar. Ya. Ya. Yang lain Ibu Teti? Ada itu operasional. Ya. Ya. Dan aplikatif. Ya. Ya, 5. Yang masih 2 lagi. Ya. Esensial dan kontekstual. Dan Ya, yang paling esensial pertama dan sederhana dan informatif. Jadi ke-7 prinsip ini menjadi prinsip dalam penyusunan alur pembelajaran. Yang kedua, ada berapa fase capaian pembelajaran untuk SMK? Ada berapa? Ada fase E dan fase Ada fase E, fase E dan fase F. 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 Iya. Jadi ada 2 ya. Fase E untuk kelas 10 11, dan fase F 10. untuk kelas 11 dan kelas 12. Kelas 12. 12. Ya. Jadi dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran ada 7 prinsip penyusunan dan 7 langkah dalam prosedur penyusunan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita sekalian dan menjadi bahan acuan dalam kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Demikian, terima kasih. Dan untuk jadwal selanjutnya, kita akan melihat jadwal dan akan ditutup dengan doa oleh Ibu
Saya mohon dengan hormat Ibu Tati dari SMK 36 Jakarta. Bapak Ibu, sebelum kita tutup ada pertanyaan tidak? Mohon maaf ya. Tidak ya? Pas. Ada pertanyaan? Pas, Bu. Pas ya? Ini kita mengejar waktu ya, Cukup jelas baru kita pas. sampaikan. Gimana? Ya, Ibu sampaikan cukup jelas, Bu. Terima kasih. Sudah jelas ya? Oh ya, terima kasih. Terima kasih kalau sudah jelas. Kita akan tutup kegiatan kita dengan doa, dan doa dituntun oleh Ibu Tati. Baik, Bapak dan Ibu, apa yang sudah disampaikan Bu Herni sangat jelas kita pahami. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dalam kegiatan kita untuk di-share kepada Bapak dan Ibu guru. Baiklah, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Akhirabil alamin. Ya. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Bu Irni nanti